peradaban yang semakin modern. Teknologi tidak hanya sekedar alat, melainkan bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Dari smartphone yang kita genggam setiap hari, hingga media sosial yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Semua ini membentuk siapa kita, apa yang kita lihat, dan bagaimana kita merasa. Tapi, bagaimana sebenarnya teknologi mempengaruhi identitas kita? Jika kita lihat kembali ke masa lalu, teknologi selalu memiliki peran dalam mengubah gaya hidup manusia. Dari era radio dan televisi yang menyatukan keluarga, hingga internet dan smartphone yang membawa dunia ke genggaman kita. Teknologi tidak hanya menjadi alat, tetapi juga membentuk pola pikir, nilai-nilai, bahkan identitas kita. Di era digital ini, kita berada di titik di mana teknologi dan identitas hampir tak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kalian penasaran kan apa saja teknologi yang digunakan oleh mahasiswa UM ini dalam mendukung kegiatan belajar mengajar mereka? Ikutin kami. Mau tanya boleh gak? Ya boleh. Sekarang aku izin bertanya ya Kak, apakah Universitas Negeri Malang dan orang tua mendukung Kakak dalam menggunakan teknologi? Struktur orang tua sendiri ya. Orang tua itu mendukung karena ini juga kan sekarang zamannya 4.0, memasuki 5.0 juga. Kalau universitas sangat mendukung sekali karena keberlanjutan teknologi itu konsistennya dalam Gen Z sekarang kan juga penting karena informasi-informasi semua kan dari teknologi juga. Apakah Anda merasa teknologi membuat kamu lebih mudah atau lebih sulit dalam mengikuti perkembangan sosial? Menurut saya sih pasti lebih mudah ya, soalnya informasinya kan disebar lebih luas gitu. Kayak misal dari Sabang gitu, terus saya di Malang sini kayak cuma 3 klik itu nanti udah dapat informasi gitu, jadi lebih mempermudah. Teknologi apa saja yang dipakai dalam mendukung kegiatan belajar mengajar selama ini? Ya, kalau buat kayak search engine ya dipakai ya kebanyakan Google. Terus kalau semisal untuk kegiatan pengajaran di sini ada dari web sendiri gitu. Mungkin lain. Kalau saya saat praktikum itu banyak lebih menggunakan GPT ya. Ya semua kan tahu kalau GPT itu semua serba bisa lah. Oke. Nah gitu. Itu bang sih. Oh, Ya kalau dari UM sendiri itu ada Siakat sama Si Pejar ya, bisa mendukung belajar mengajar. Tapi ya rata-rata kalau mau tanya apa-apa ke internet ya GPT kalau kayak gitu. Kalau kakaknya nih apa? Sama, kalau saya mungkin kalau mau tanya apa-apa atau cari apa-apa dari ChatGPT. Oke. Kan tadi dampaknya tuh kayak membantu mahasiswa banget kan yang ChatGPT itu. Selain itu ada lagi gak? Mungkin kalau misalnya tanya soal codingan mungkin jadi lebih nggak kreatif mahasiswanya dalam membuat bahasa codingan. Iya. Menanggapi teknologi yang semakin maju ini, yang beralih ke digital semua ini gimana Kak? Kalau menurut saya sih ya bagus juga, soalnya kan makin zamannya juga pasti makin berkembang ya. Jadi ya sikapnya sih tergantung ya. Ada yang juga kalau dari saya sih tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang gitu. Baik. Kalau dari kakaknya, Saya juga sama, mirip-mirip juga harus ikut beradaptasi juga dalam perkembangan zaman ini biar nggak terlalu ketinggalan jauh. Berdasarkan jawaban yang kita dapat dari mahasiswa tersebut, bagi mereka, teknologi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medium untuk belajar, berjejaring, bahkan menciptakan citra diri. Pada akhirnya, teknologi merupakan alat yang dapat membantu atau mempengaruhi kita tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Dalam membentuk identitas, teknologi dapat menjadi teman atau bahkan musuh. Kuncinya adalah keseimbangan. Agar kita tetap bisa memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan jati diri, jadikan teknologi sebagai mitra yang mendukung perjalanan hidup, tetapi tetap jaga kendali atas jati diri yang sejati.